Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa addim wa majjid ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه بعد. Alhamdulillah yang kami hormati guru kita semua Habib Husain bin Ali Asgaf, yang kami hormati juga Gus Ahmad Rifai dan semua segenap pengurus takmir Masjid Al Hidayah, sepuh bini sepuh, dusun, desa pun ini, kampung pun ini, Suronatan yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, dan semua jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin. Ing dalu menika kita saged kempal, saged tenggah di tempat yang insyaallah di tempat ini Allah bakal ngrojoken barokah untuk kita semua. Di tempat ini insyaallah Allah bakal ngrojoken rahmat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kita semua kesempatan, masih memberikan kita semua kesehatan, dan yang paling penting alhamdulillah Allah masih mau memilih kita semua. Dados insyaallah kula panjenengan sami termasuk tiang-tiang pilihan Allah, termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau enggak dipilih sama Allah enggak mungkin jenengan purun dugi teng mriki. Kalau enggak dipilih sama Allah, kalau enggak digerakkan hatinya sama Allah, enggak mungkin jenengan mau duduk di tempat ini. Tapi alhamdulillah gandeng jenengan dipilih sama Allah, jenengan digerakkan hatinya sama Allah, jenengan purun dugi teng mriki. Karena apa? Digerakkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau enggak dipilih sama Allah, wis daripada ning masjid udan-udan tak ning omah wae. Nah, pemeneh manten anyar daripada neng masjid hutan-hutan tak turu karo bojoku wae. Nah, manten anyar ya, manten anyar daripada mangkat hutan-hutan tak turu neng omah wae. Tapi gandeng dipilih sama Allah, gandeng hutan-hutan tak tekati mangkat. Wis bojoku tak tinggal sik ora apa-apa. Penting mangkat pengajian. Ini kan apa? Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dipilih sama Allah sampai hari kiamat nanti, kita termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bisa merasakan bulan Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah kita sudah diajarkan mbah-mbah kita dulu bagi orang Jawa. Kalau di bulan Jawa niku sasi Rabiul Awal sasi napa Nabi pun? Sasi Maulud. Ini bukti apa? Bukti orang-orang tua kita terdahulu, mbah-mbah ya dhewe dhisik, orang-orang Jawa terdahulu ngajarkan bahwasanya ketika Rabiul Awal enten apa? Oh, enten peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Maka disebut dengan Maulud. Karena apa? Maulud niku aslinipun saking bahasa Arab. Dari kata apa? Maulud. Nah, di situ ada orang yang dilahirkan yaitu Nabi Muhammad, maka disebut dengan sasi Maulud. Nah, mergo wong Jawa malas nek ilat sing asline maulud dadine mulud. Nah, kan enten istilah mauludan. Alhamdulillah kita sudah diajarkan gimana caranya mauludan. Nah, teng mriki mauludan mungkin sing teng jaba sing kakean mulud. Nah, di Rabiul Awal niku enten sing mauludan alhamdulillah banyak juga. Sing kakean mulud nggih banyak. Nah, maulidan ini bid'ah. Nah, apa? Sholawatan bid'ah. Kakean mulud. Alhamdulillah di sini kita diajarkan untuk mauludan. Ini sudah diajarkan sama mbah-mbah kita bahwasanya orang-orang Jawa kita, pendahulu-pendahulu kita, maka di bulan Rabiul Awal maka disebut dengan sasi Maulud. Nah, sasi Maulud. Enten dengan teng Solo, teng sasi Maulud enten apa biasane? Enten sekaten. Sekaten nggih aslimu saking bahasa Arab dari kata apa? Syahadaten. Sing asline syahadaten mergo wong Jawa malah nek ilat dadine sekaten. Nah, wong Jawa niku luar biasa. Mungkin sing jenengan nemoni mbah-mbah jenengan niku nek ajeng lingguh, ajeng ngadeg niku menine napa? Ajeng semelah nggih. Ajeng ngadeg semelah, emeh lingguh semelah.
meh numpak becak semelah. Semelah niku nggih aslinipun saking bahasa Arab. Dari kata apa? Bismillah. Gandeng wong Jawa ora fasih, sing asline bismillah dadine semelah. Mbah-mbah kita di sini pun religius semua. Pendahulu-pendahulu kita sudah religius semua. Meh lingguh wae munine semelah, meh ngadeg semelah, meh numpak becak semelah. Apa-apa mesti diawali dengan semelah. Karena tahu ketika sesuatu diawali dengan bismillah, maka akan turun barokah. Bekerja diawali bismillah dengan yang kerja nggak diawali bismillah beda. Walaupun hasilnya sama, tapi nanti buahnya itu beda. Karena diawali dengan bismillah. Diawali bismillah jadi bakal jadi barokah. Alhamdulillah kita sudah ada pendahulu-pendahulu kita seperti itu. Jenengan yang mungkin dulu nemoni orang tua kita, jenengan kalau pas surup-surup niku diken apa? Surup-surup. Masuk rumah, pintunya ditutup. Niki enggak aslinipun ajarannya Rasulullah. Rasulullah itu ngajarkan ketika masuk maghrib disuruh nutup pintu. Disuruh masuk rumah, bejana-bejana ditutup. Biar apa? Biar terhindar dari yang namanya jin. Jin ini pun namanya Ummu Sibyan. Bukan Nisa Sabian ya, tapi Ummu Sibyan. Ummu Sibyan niku nek wong Jawa niku ngarene wewe gombel. Karena Ummu Sibyan iki jin wedok. Sing senengane ganggu sing wanita-wanita yang sedang hamil, ganggu bayi-bayi yang baru dilahirkan. Maka wong-wong tua dhisik ngajarkan, nduk nek wayahe surup diken mlebu omah pintune ditutup ben mboten keganggu dengan jin tersebut. Alhamdulillah kita diajarkan di Jawa ini khususnya sudah diajarkan gimana bentuk mengikuti ajaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, kita kembali bernostalgia lagi tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita tanya, gimana sih caranya nimbulkan cinta sama Rasulullah? Nah, kadang kita bertanya-tanya. Jadi kalau kita ini pengen nimbulkan cinta sama Rasulullah, jenengan harus kenal dulu dengan Rasulullah. Jenengan kalau pengen cinta sama Rasulullah, jenengan harus tahu gimana sih Rasulullah, gimana sih akhlaknya Rasulullah, gimana sih fisiknya Rasulullah. Kita harus kenal dulu. Kayak di sini jenengan meh rabi, jenengan meh milih bojo kudu kenal sih. Oh dikenali gimana bentuknya, gimana mukanya, gimana akhlaknya. Tanya sama temannya gimana akhlaknya. Baru kalau sudah kulino, sudah kenal, sering kumpul, timbul cinta. Begitu juga dengan Rasulullah. Jadi kalau pengen cinta sama Rasulullah, kenali dulu Rasulullah. Oh Rasulullah ternyata gini, oh ternyata Rasulullah gini. Nanti kalau sudah kenal, insya Allah bakal tumbuh mahabbah, tumbuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal niku dulu di bulan dulu ini di zaman jahiliyah, bulan Rabiul Awal itu bulan biasa. Bulan biasa. Gak ada istimewanya, gak ada mulianya. Orang-orang Arab terdahulu wis nganggep bulan biasa. Tetapi bulan Rabiul Awal bisa jadi mulia karena di situ dilahirkan manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Allah ini pengen nunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mulia bukan karena lahir di bulan yang mulia. Coba kalau Rasulullah itu lahirnya di bulan Muharram. Dulu orang Arab itu kalau bulan Muharram sudah mensucikan bulan Muharram, sudah memuliakan bulan Muharram. Coba kalau Rasulullah dilahirkan di bulan Muharram, mesti nganggapnya oh Rasulullah mulia karena lahirnya di bulan Muharram. Sudah pantas karena lahirnya di bulan Muharram. Tapi tidak, Allah sengaja menciptakan Rasulullah di bulan Rabiul Awal. Biar apa? Biar manusia itu tahu bahwasanya Rasulullah itu mulia bukan karena bulannya, tapi justru bulan Rabiul Awal jadi mulia karena di situ dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Senin gak ada mulianya dulu itu, hari biasa, gak ada mulianya, gak ada istimewanya, gak ada khususnya. Tapi hari Senin jadi mulia, hari Senin jadi istimewa karena di situ hari dilahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apapun kok nyambung dengan Rasulullah, apapun kok itu berkaitan sama Rasulullah, apapun kok itu nyambung dengan Rasulullah, pasti jadi mulia.
Bahkan sandal terompah niku sandal nggone ting ngisor dhewe. Nggih nyentuh kotoran, nyentuh tanah, nyentuh apapun, tapi kita lihat terompahnya Rasulullah. Bahkan di Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang dipakai di atas ini terompahnya Rasulullah. Dimanapun mungkin di baju tabarukan dengan terompahnya Rasulullah. Kenapa? Karena di situ nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandal niku, sandal jadi mulia karena dipakai Rasulullah. Bahkan dipakai ketika Isra Mi'raj, ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka dimuliakan. Kenapa? Di situ nyambung sama Rasulullah. Nyambung sama Rasulullah. Enggak usah sandalnya Rasulullah. Misal sandalnya kiai, sandalnya ustadz, setiap habis ceramah iso balik dewi. Ya, sandal kiai niku mangkate madepe misal madep mana ini utara, sini utara, ketika pas mulai ngerti iso madep kidul dewi. Kenapa? Sandalnya kiai dimuliakan. Itu baru sandalnya kiai, apalagi sandalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Semua pokoknya yang ketika berkaitan sama Rasulullah bakal mulia dan bakal dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama muliakan apa? Mewarisi ilmunya Rasulullah. Para ulama dimuliakan kenapa? Mewarisi ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bulan Rabiul Awal jadi mulia karena nyambung dengan Rasulullah. Hari Senin jadi mulia karena di situ nyambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu setiap Senin puasa. Rasulullah setiap Senin puasa. Ini kenapa? Pernah ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasulullah, lima tasumu fi yaumal isnin. Ya Rasulullah, kenapa kok tak lihat ini jenengan setiap Senin puasa? Kenapa ya Rasulullah? Fihi wulitu. Karena di situ aku dilahirkan. Jadi Rasulullah niku nggih maulidan, tapi bentuknya dengan puasa. Rasulullah nggih merayakan hari lahirnya, tapi bentuknya dengan berpuasa. Buktinya apa? Yaitu setiap Senin beliau mensyukuri hari kelahirannya, beliau memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Nah, kita caranya masing-masing. Ada yang dengan mengadakan pengajian, ada yang mengadakan pembacaan maulid. Ini apa? Hakikatnya memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Covernya beda tapi isinya sama. Covernya beda, isinya sama. Covernya ada yang masing-masing. Ada yang covernya gini, ada yang covernya gini. Tapi isinya apa? Memperingati hari di mana Rasulullah dilahirkan. Nah, kita di sini juga niat untuk memperingati harinya Rasulullah. Jadi walaupun caranya beda, tapi isinya sama. Kayak jenengan, misal, pakai pecis, pakai kopiah. Rasulullah itu kira-kira pernah pakai songkok enggak? Buatan pernah. Rasulullah itu penutup kepalanya pakai imamah. Rasulullah itu makainya imamah. Tapi setiap kaum muslimin disunahkan menggunakan penutup kepala. Ketika sholat disunahkan menggunakan penutup kepala. Lah Rasulullah itu penutup kepalanya apa? Dengan imamah. Maka dan umatnya macam-macam. Ada yang pakai kopiah, ada yang pakai songkok, ada yang pakai mungkin belangkon. Tapi isinya apa? Hakikatnya apa? Memakai penutup kepala. Rasulullah itu memerintahkan bagi laki-laki menutup aurat. Rasulullah itu menutup auratnya dengan apa? Pakai gamis, pakai jubah. Untuk apa? Nutupi auratnya. Nah, kita masing-masing, ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai sarung, ada yang pakai koko. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya menutupi aurat. Nah, ini covernya beda, tapi isinya sama. Begitu juga memperingati Maulid ini, Rasulullah juga memperingati hari lahirnya dengan cara berpuasa. Nah, kita masing-masing, ada yang pengajian, ada yang pembacaan Maulid. Hakikatnya yaitu untuk memperingati hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kita sedikit akan mengenal baginda Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad niku mempunyai paras yang sangat indah. Terus Rasulullah niku ganteng, bagus, luar biasa. Yang muda-muda mungkin yang suka K-pop, nah K-popnya jenengan niku mboten enten napa-napa nih. Mboten enten napa-napa nih. Mungkin sing seneng nonton sinetron ibu-ibu, sing seneng nonton Mas Al. Mas Ali jenengan mboten enten napa-napa nih. Rasul niku pokoknya top gantengnya luar biasa. Nah kan jenengan ngapunten pas belajar di SD SMP niku dikenalkan guru jenengan nabi sing paling ganteng sinten? Nabi Yusuf. Nah, ini kurang pas. Padahal nabi yang paling ganteng niku Nabi Muhammad.
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus kalau persentasenya niku 50% keindahan, kesempurnaan, kegantengan semua diberikan sama Nabi Muhammad. Ini 50%. Nabi Yusuf pinten? Nabi Yusuf cuma setengahnya Nabi Muhammad, 25%. Yang 25% yang sisanya dibagikan rata dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Nah, jadi ngapunten awak dhewe niki mung garek koretan. Garek koretan. Makanya mboten usah kaget. Bentuknya macam-macam. Enten sing pesek, enten sing cendhek, ana sing dhuwur, ana sing ana sing iteng, ana sing putih. Amargi napa? Gari koretan. Mungkin sing pesek-pesek niku pas pembagian irung telat. Nah, mbak-mbak sing irunge pesek mungkin pas pembagian irung telat. Nah, Nabi Muhammad niku full ganteng. Karena apa? 50% keindahan, kesempurnaan, kegantengan diberikan sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Yusuf niku sudah gantengnya luar biasa. Dulu pernah itu dicoba dijajah. Perempuan-perempuan itu dikumpulkan, disuruh ngirisi buah-buahan. Nabi Yusuf kan metu. Nah, saking asiknya ngirisi buah sambil lihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf disuruh keluar, nggak kerasa niku ngirisi dirijine dewi. Nah, dirijine niku diirisi, dirajangi. Saking napa? Saking terpesona lihat gantengnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf cuma setengahnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Nabi Muhammad niku ditutupi dengan haibah. Ditutupi dengan haibah. Haibah niku wibawa. Maka mboten sampai ngoten niku. Mboten sampai ngoten niku. Lah sahabat-sahabat dulu niku saking wibawanya Rasulullah sampai ada yang enggak berani lihat wajahnya Rasulullah. Di Rasulullah ngaten niki pas ceramah ngaten niki sahabat niku ndungkluk terus. Enggak berani natap lama-lama Nabi Muhammad. Saking apa? Saking wibawanya Nabi Muhammad. Dan niku mboten beda zaman sekarang. Zaman sekarang niku ustadz ceramah jamaah nggih nunduk terus. Nunduk terus ceramah. Ustadz ceramah nunduk terus. Bareng didelok napa? Nonton HP. WhatsAppan karo dhek. Aku lagi pengajian nih. Mungkin enek sing turu. Dulu sahabat enggak dungkluk niku saking wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Luar biasa. Haibahnya Rasulullah niku luar biasa. Wibawanya Rasulullah niku luar biasa. Nah, Rasulullah itu ganteng tapi ditutupi dengan haibah yang dikatakan sama Habib Ali, haibatul qawiyah. Haibah yang sangat kuat. Maka enggak sampai kayak Nabi Yusuf. Nah, saking wibawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah niku wajahnya bersinar. Wajahnya Nabi Muhammad itu mencorong. Maka di kitab Berjanji niku dikatakan ini bentuk kebingungan pengarangnya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ini pengarang yang bingung. Anta syamsun, ya Rasulullah engkau bagian matahari. Loh, ini matahari kan iso redup. Matahari malam nggak kelihatan. Malam nggak kelihatan. Ya wis Nabi Muhammad anta badrun ya Rasulullah engkau bahkan bulan purnama. Saking bersihnya wajah Nabi Muhammad. Tapi bulan purnama pun ketika siang nggak kelihatan. Maka pengarang dari Pak Berjanji mengatakan anta nurun fauqa nuri. Wis nggak ada bandingnya. Pokoknya Rasulullah niku cahaya di atas cahaya. Cahaya matahari kalah, cahaya bulan juga kalah. Pokoknya Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Karena saking bersihnya Rasulullah niku sampai ketika siang nggak ada bayangan itu. Terus Rasulullah niku nggak punya bayangan. Karena Rasulullah sendiri adalah cahaya. Jadi karena Rasulullah itu sendiri adalah cahaya. Bahkan ketika itu ada kisahnya Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah niku sedang jahit, sedang dondomi. Karena zaman dulu kan mungkin makainya pakai tindir ngoten niku. Andelalae di kamar niku cuma pakai tindir dondomi. Akhirnya apinya padam. Sayyidah Aisyah niku nyari enggak ketemu, jarumnya enggak ketemu. Jatuh karena gelap,
dan itu di mungkin tanahnya masih pasir, nyari nggak ketemu. Seketika itu Nabi Muhammad masuk ke kamar, langsung satu kamar full cahaya, bahkan cahaya tintir tadi kalah dengan cahayanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidah Aisyah pun ketemu jarumnya. Kenapa? Dari pancaran wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, begitu indahnya wajahmu. Ya Rasulullah, begitu bersinarnya wajahmu. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Aisyah, sungguh celaka bagi orang yang nggak bisa mandang wajahku. Oh ya Rasulullah, siapa? Kok ada orang kok nggak bisa ngeliat wajahmu ini, kenapa? Siapa ya Rasulullah? Wahai Aisyah, yang nggak bisa mandang wajahku adalah al-bakhil, wong sing pelit, wong sing medit, ra bakal iso ndelok wajahku. Lho siapa ya Rasulullah? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Wahai Aisyah, orang yang paling pelit, orang yang paling medit adalah orang yang ketika disebut namaku dia nggak mau berselawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita ini pengen besok bisa mandang wajah Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di dalam qasidah lam yahtalim bahwasanya Nabi Muhammad itu dikatakan lam yahtalim qad tutuha mutlaqan abada. Terus Nabi Muhammad itu nggak pernah yang namanya mimpi basah selama-lamanya. Ini kenapa? Allah itu pengen jaga aibnya Rasulullah. Jadi lam yahtalim qad tutuha mutlaqan abada. Terus Nabi Muhammad nggak pernah yang namanya mimpi basah selama-lamanya. Ini kenapa? Ngapunten, jenengan kalau pas mimpi basah niku sing diimpeke bojone dhewe apa mboten? Mboten nggih. Yang belum punya istri mungkin ketika jenengan mimpi basah mungkin mimpinya artis-artis yang TV. Nah niku kenapa kalau Rasulullah niku enggak mimpi basah? Kenapa? Pengen jaga. Nah, pengen jaga daripada kekurangan daripada aib. Terus Rasulullah itu terbebas daripada kekurangan, terbebas daripada yang namanya aib. Maka dikatakan Rasulullah itu enggak pernah yang namanya mimpi basah. Dan Rasulullah dikatakan di dalam qasidahnya lam yahtalim juga bahwasanya Rasulullah itu enggak pernah yang namanya menguap. Mboten pernah angop, Bu. Mboten pernah angop. Amargi napa? Mang tingali. Wong sak bagus-baguse kaya ngapa nek pas angop baguse ketok ora? Mbok sak ayune kaya ngapa nek pas angop mesti sing ketok eleke. Mbok sak ayune kaya ngapa sak baguse kaya ngapa nek pas angop lak bentuke nggih ngoten niku. Nah, makanya Rasulullah niku dijaga daripada kekurangan, dijaga dari yang namanya aib. Maka enggak pernah Nabi Muhammad itu angop. Ben apa? Ben boten pernah kelihatan jeleknya. Karena bos sebagus-bagusnya wong nek pas angop mesti bentuke ngoten niku. Maka Rasulullah dari dulu sampai meninggal dunia enggak pernah yang namanya angop. Ini pengen betul-betul Allah ini pengen jaga Nabi Muhammad dari segala macam bentuk kekurangan. Bahkan mungkin di sisi untuk manusia biasa itu kekurangan, tapi ketika di diri Nabi Muhammad itu sebuah kekhususan. Itu apa contohnya? Ngapunten, keringet niku nek menungso biasa pripun ambune? Badeg, kecut, maupun nek ibu-ibu nek pas bar nyambel terasi. Nah, ambune ra karuan. Ya keringete ambune ra karuan. Tapi kalau Rasulullah, keringetnya Rasulullah niku wanginya luar biasa. Bahkan parfum-parfum pasar Kliwon niku kalah kabeh. Parfum Italia, parfum Arab kalah kabeh. Dengan apa? Dengan keringetnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sahabat, bahasanya sahabat ini meres keringetnya Rasulullah. Terus digunakan apa? Digunakan untuk parfum. Ini bedanya manusia biasa sama Rasulullah itu seperti itu. Air liur kita gimana? Pemenang tangi turu dong sikatan. Wah ambune itu bacin. Wah ambune ra karuan. Tapi Rasulullah enggak. Air liurnya Rasulullah wangi, air liurnya Rasulullah juga bisa jadi obat. Itu kan Sayyidina Abu Bakar pernah dipatok ular. Ngobatinya dengan apa? Cuma dileleti idune Rasulullah. Sembuh, langsung sembuh. Ini jangan dipraktekkan loh. Jadi HIP
Nabi Muhammad pernah ngobati nganggo itu. Ya tanggane kecocok beling ditambani nganggo itu. Ini malah tambah tetanus mungkin. Nah itu nih Rasulullah sama itu kita beda. Itu nih Rasulullah itu bisa jadi obat. Itu tadi ketika untuk manusia biasa itu kekurangan, tapi ketika disandingkan dengan Muhammad itu bisa jadi sebuah kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keindahan Nabi Muhammad. Keindahan Nabi Muhammad. Bahkan ada yang mengatakan penyair-penyair itu mengatakan bahasanya Rasulullah itu ibarat kayak request tentang penciptaan beliau. Nah, seolah-olah ini kayak request karena saking sempurnanya Rasulullah. Ibaratnya kayak request jaluk ireng mancung, request jaluk kulit putih, sampai seperti itu, diibaratkan seperti itu karena saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perawakan Rasulullah itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Ketika bersanding sama yang orang tinggi enggak kelihatan pendek, ketika bersanding dengan orang pendek enggak kelihatan jangkung. Itu perawakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mempunyai jenggot yang lebat. Jenggot Rasulullah itu lebat. Maka yang ibu-ibu ketika suaminya jenggoten ampun dilarang. Nah, ketika bojone jenggoten aja dilarang. Karena apa? Kadang ibu-ibu ojo ngengu jenggot Pak ketok elek reget. Padahal Rasulullah niku menungso paling ganteng jenggoten mboten? Jenggoten. Nah kan jenengan kalau yang bapak-bapak niku jenggoten dengan niat nyontoh Rasulullah, selama jangan duwe jenggot jangan dapat pahala. Nah, jenengan kalau pas duwe jenggot niku ojo asal-asalan duwe jenggot tapi niatkan nyontoh Rasulullah. Rasulullah niku jenggoten nggih kula tak jenggoten. Tak ngikuti Rasulullah. Terus jenengan selama jenengan duwe jenggot sampai jenengan meninggal dunia jenengan dapat pahala ngikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah keindahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak lagi bagaimana Rasulullah. Misalnya dikatakan nama Habib Ali, bahasa Rasulullah itu basyarun lakal basyar. Manusia tapi enggak seperti manusia biasa. Ibaratnya batu. Batu kan macam-macam, enten batu kerikil, enten batu bata, enten batu bataku, enten batu kali, enten batu permata. Nah, Rasulullah niku batu permata. Nah, kita batu kerikil, enten kaya batu kali, macam-macam. Tapi Rasulullah batu permata. Jenenge padha batu nih. Tapi nilainya beda. Nilainya beda. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah nggih manusia kayak kita. Rasulullah juga manusia makan minum seperti kita, tapi Rasulullah itu manusia yang paling istimewa. Maka dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Rasulullah niku Allah sengaja ngutus seorang rasul dari golongan kita, dari golongan manusia. Amarga apa? Ngapunten misal Rasulullah niku dari golongan jin atau dari golongan malaikat, padahal malaikat niku boten nikah, boten rabi. Nah, kita kalau mau ngikuti susah, kadang sing wis rabi wae njaluk meh tambah rabi meneh. Maka Rasulullah itu sengaja, Allah niku sengaja nyiptaken rasul dari golongan manusia. Biar apa? Biar kita ini gampang. Oh, padha menungsone aku tak nyontoh mesti cek nek kemungkinan iso. Rasulullah nggih nikah, kula tak nyontoh nikah. Rasulullah nggih makan, nggih kula tak nyontoh makan. Rasulullah nggih ngibadah, kula tak nyontoh ngibadah. Karena apa? Sama-sama dari golongan manusia. Kayak dari golongan jin, golongan malaikat, kita mau nyontoh niku susah. Malaikat itu kerjaannya mau sujud terus, mboten kerja, mboten rabi, mboten golek duit. Tapi mau sujud terus. Kita mau nyontoh gimana? Gampang ndak? Susah. Banyak kan jenengan kon sujud bendino. Mboten enten lerene. Malaikat seperti itu, sujud terus buat enten larane. Nah gini jenengan kadang kon mung 5 waktu wae kon sujud rada angel-angelan. Pemene subuh barudan mantan anyar. Subuh mungkin duha pakai kunut. Nah itu dikira jane malaikatnya bingung. Iki jane duha apa subuh? Nek duha kok nganggo kunut. Nek subuh kok jam semene, nah, malaikatnya bingung. Nah, gitu aja baru 5 waktu. Bagaimana kalau suruh sujud tiap harinya? Maka Allah niku seperti itu.
tahu kapasitas kita, maka diutus seorang rasul dari golongan kita sendiri, dari manusia. Itu daripada keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, bahwa Nabi Muhammad itu memiliki kecintaan yang sangat luar biasa kepada umatnya. Terus Rasulullah itu cintanya sama umatnya bahkan melebihi cinta seorang ibu sama anaknya. Terus Rasulullah itu pernah mengatakan, aku nggak bakal ridho ada umatku yang masuk neraka. Bahkan Rasulullah itu besok sampai rela nunggoni umatnya sampai masuk surga dulu. Terus Rasulullah itu mboten mau masuk surga sebelum umatnya masuk surga semua. Sampai neraka itu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kau nggak menyisakan satu umatmu saja untuk kami bakar di sini? Rasulullah mengatakan, aku nggak ridho ada umatku yang masuk neraka. Akan jenengan ditunggu besok di akhirat sama Rasulullah. Sampai jenengan sudah masuk semua, baru Rasulullah mau masuk. Saking cintanya Rasulullah sama kita. Bahkan dulu itu Rasulullah itu pernah ngalamun sahabat bingung, kenapa ya Rasulullah? Tanya, ya Rasulullah, kenapa kok jenengan tak lihat-lihat kayak lagi galau, lagi cemas? Rasulullah mengatakan, aku ini lagi rindu sama saudaraku. Loh ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? La, anta ashabi. Enggak, kamu ini sahabatku. Nah, siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Wahai sahabatku, saudaraku adalah orang yang enggak pernah ketemu sama aku, tapi dia beriman kepadaku. Yaitu kita semua. Kita ini semua dirindukan sama Rasulullah. Maka kita belum lahir pun sudah dirindukan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dinanti-nanti sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sudah seberapa rindu kita sama Rasulullah? Sudah seberapa cinta kita sama Rasulullah? Jadi ayo peringatan-peringatan Maulid seperti ini gunakan ajang untuk muhasabah diri. Jangan cuma sekedar euforia, jangan cuma sekedar seneng-seneng, tapi gunakan untuk muhasabah. Kira-kira aku wis seberapa besar tresnaku sama Rasulullah? Sudah seberapa besar mahabbaku sama Rasulullah? Sudah rindu belum hati